Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 dengan nama Zofran Alfazar Gunarko Putra. Di sini saya dan kelompok kami akan membahas mengenai transportasi. Next. Pertama-tama kita harus melihat dari definisi sistem berkelanjutan pada bidang transportasi berdasarkan 3 aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di aspek ekonomi, transportasi itu harus bersifat murah dan juga produktif, sehingga tidak mengganggu ekonomi negara dan mempermudah transportasi di negara tersebut. Lingkungan, transportasi harus ramah lingkungan sehingga tidak bermasalah terhadap masa depan. Sosial, transportasi harus senantiasa menjaga interaksi sosial dan keamanan dalam berlalu lintas. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya saya Iksan. Dan di sini harapan mengenai sistem transportasi ini itu yaitu hadirnya opsi angkutan umum yang ramah lingkungan, dari polusi suara dan polusi udara, kemudian angkutan umum yang lebih tertata dan tidak semrawut, pengaturan ulang intersection sesuai dengan volume kendaraan, bukan waktu relatif atau perkiraan. Kemudian kemauan masyarakat untuk berkendara dengan lebih rapih dan teratur. Dan yang terakhir, kenyamanan dan keamanan masyarakat yang terjamin. Saya Sandi Faisal Febriansyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Nah, permasalahan ini didasarkan pada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah di mana masalah tersebut terjadi. Nah, permasalahan ini terjadi di Bundaran Cibiru di Kota Bandung. Lalu yang kedua pertanyaannya, kapan masalah tersebut terjadi? Nah, masalah ini atau kemacetan terjadi setiap rush hour atau pagi dan sore. Lalu pertanyaan ketiga, berapa lama masalah tersebut terjadi? Nah, kemacetan itu sudah terjadi lebih dari 6 tahun ke belakang. Yang keempat, bagaimana masalah tersebut timbul? Nah, ketika memasuki jam kerja atau masuk sekolah, lalu penumpukan kendaraan dan lalu lalang pengendara membuat kemacetan di area itu. Yang kelima pertanyaannya, apa penyebab masalah tersebut? Nah, penyebab masalahnya adalah penumpukan volume kendaraan, jalan yang menyempit, dan gang-gang kecil, akses perumahan, dan sekolah. Dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Alifta Furqana Nugraha izin melanjutkan. Dilansir dari web bandungkota.bps.go.id, jumlah peningkatan penduduk Kota Bandung dimulai dari tahun 2014 sampai 2018 selalu mengalami kenaikan. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan terus bertambah lebih cepat akan mempengaruhi juga banyaknya pemukiman, tidak lepas pula dari peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan atau memiliki transportasi. Belum lagi transportasi untuk pendidikan, juga perusahaan dan kantor-kantor. Next. Nah, mengapa bisa terjadi? Bundaran Cibiru adalah bertemunya kendaraan dari arah kabupaten, terminal Cicahem, dan Jalan Soekarno-Hatta. Pada gambar pertama, terdapat lokasi pemberhentian angkutan umum yang memenuhi ruas jalan. Pada gambar kedua, banyak lokasi instansi pendidikan yang pasti melewati Bundaran Cibiru untuk lokasi atau untuk pergi dari lokasi. Oke, selanjutnya untuk solusi kita, saya Sanjay Wisnu Ramadan. Di sini, jika kita berbicara secara menyeluruh, maka solusi terbaik itu pembuatan underpass menuju arah Kota Bandung. Jadi underpass sendiri itu nantinya akan menjadi jalan satu arah melalui bawah tanah, di mana hanya berlaku one way dari arah menuju Kota Bandung. Nah, selain itu pula kita berbicara misalkan di area SD Cibiru, di mana itu banyak sekali angkutan umum yang mana dia berhenti tapi tidak sesuai atau bisa dibilang menghalangi jalan lainnya, yang mana terjadi penyempitan jalan. Nanti akan lihat ilustrasinya. Nah, di situ permasalahannya adalah kesemrawutan dari pemberhentian tiap-tiap angkutan umumnya. Begitu pula dengan baik itu orang tua maupun ojek yang mana parkirnya sembarangan. Nah, jadi solusi kami adalah mungkin kita bisa membangun semacam area khusus atau mengalokasikan beberapa area sekian, mungkin beberapa meter atau beberapa ratus meter, 100 meter mungkin cukup, khusus untuk pemberhentian dari angkutan umum itu sendiri, baik penjemput maupun angkutan umum.
Selanjutnya di sini ada simulasi dari gambar saja. Nah, permasalahan utama saat ini adalah di mana di sini itu terdapat penyempitan jalan yang menaruas sebelumnya berupa arah dari Cicahem ditambah dari Soekarno-Hatta menyempit menjadi satu area di sini, dan di area ini sebetulnya di sini ada SD Cibiru yang mana terjadi lalu lalang kendaraan dan anak masuk sekolah setiap pagi dan sore hari. Makanya pembangunan underpass ini menjadi salah satu solusi di mana kendaraan yang dari arah Cileunyi menuju Kota Bandung bisa langsung masuk tanpa perlu melewati bundaran walaupun hanya sedikit. Jadi setidaknya lama waktu atau penumpukan volume kendaraan di bundaran di area ini bisa dikurangi. Ditambah lagi dengan hadirnya underpass ini, kita rekayasa daripada lalu lintas sendiri pun tidak menumpuk di satu tempat lagi jadinya, atau biasanya di sini di area-area di mana bertemunya dua arus lalu lintas, yaitu dari arah Kota Bandung, dari Jalan Soekarno-Hatta, dan dari arah Jalan Ahmad Nasution atau dari area Cicahem. Selain itu mungkin kita bisa membangun lagi lebih rapih lagi di area ini saya lupa nama di sini ada satu terminal atau satu tempat pemberhentian baik itu angkot, taksi, bus, damri dan lain sebagainya. Dan juga sebelumnya di depan kantor pos polisi di sini dan juga di SD di sini kita bisa membangun semacam halte untuk lebih proper tempat untuk pemberhentian daripada kendaraan angkutan umum itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 MSTR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.